Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau kelompok pertama dengan bahasan tentang gugatan, surat kuasa, dan jawaban. Dan saya sebagai pembahas pertama. Jadi, gugatan perdata adalah tuntutan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak yang disebut dengan penggugat dan kepada pihak lain atau tergugat dalam perkara yang mengandung sengketa hukum perdata. Dan gugatan perdata ini diajukan atau diselesaikan di dalam pengadilan negeri di wilayah tersebut. Hukum perdata atau gugatan perdata ini melibatkan masalah tentang hak dan kewajiban individu atau badan hukum, bukan perkara pidana. Dan selanjutnya, proses dan syarat dalam gugatan perdata. Yang pertama, gugatan harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya, diajukan atau ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang di wilayah itu. Dan yang kedua, gugatan atau surat gugatan harus mengandung posita. Posita itu adalah dalil-dalil konkret yang terkandung atau menjadi dasar dari tuntutan atau perkara gugatan. Dan petitum adalah tuntutan yang diminta kepada pihak atau kepada hakim. Dan yang selanjutnya atau yang ketiga, penggugat harus melampirkan bukti-bukti pendukung seperti kartu keluarga, kartu tanda pengenal, akta, surat kuasa, dan membayar panjar biaya perkara yang diatur atau yang sudah dibuat oleh pengadilan negeri di wilayah itu. Yang keempat, yaitu jika penggugat tidak mampu membayar biaya perkara yang memakan biaya tidak sedikit, maka penggugat dapat mengurus atau mengajukan surat keterangan tidak mampu yang diurus di kantor kepala desa di wilayahnya. Yang terakhir atau yang kelima, jika penggugat tidak dapat atau tidak mampu menulis surat gugatan, jika ia buta huruf atau tidak mampu menulis, maka penggugat dapat mengajukan gugatan secara lisan kepada pihak pengadilan, yaitu ketua pengadilan negeri yang berwenang di wilayah itu. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis gugatan perdata. Gugatan perdata ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu gugatan tertulis. Gugatan tertulis ini adalah gugatan secara resmi yang diajukan kepada pihak pengadilan, di mana gugatan secara resmi ini dibuat oleh penggugat atau dibuat oleh penggugat atau kuasa hukum dari penggugat. Yang kedua adalah gugatan lisan, di mana gugatan lisan ini diperbolehkan apabila ada syaratnya, yaitu apabila penggugat tidak mampu menulis atau buta huruf dan dia tidak memiliki kuasa hukum, maka ia dapat membuat gugatan secara lisan kepada pihak pengadilan dan ketua pengadilan akan menulis gugatan oleh penggugat itu sendiri. Baik, setelah kita membahas mengenai pengertian dari gugatan, syarat serta prosesnya, maka kita akan berfokus kepada syarat-syarat dalam mengajukan gugatan. Yang pertama itu harus diperhatikan syarat formil, di mana diantaranya dalam mengajukan gugatan itu, surat gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri setempat yang sesuai dengan kompetensi relatifnya. Maksudnya, gugatan tersebut diajukan ke pengadilan negeri yang berada di tempat tergugat ataupun di salah satu tempat tergugat. Yang kedua,
identitas para pihak tersebut harus dijelaskan secara lengkap, baik itu nama lengkap, alamat, usia, status hukum maupun pekerjaan dari para pihak. Yang ketiga, surat gugatan yang diajukan harus sudah ditandatangani oleh pihak tergugat dan kuasa hukumnya yang sah. Surat yang ditandatangani ini harus dikirimkan harus ada secara tertulis. Selanjutnya, surat gugatan yang diajukan harus tidak boleh salah orang atau salah instansi. Misalnya diajukan pada tergugat yang sudah meninggal dunia ataupun perusahaan yang sudah tutup. Surat gugatan ini memuat harus orang-orang yang memang masih menjalankan perusahaan tersebut atau masih hidup. Selanjutnya, surat gugatan yang diajukan belum pernah diajukan ke pengadilan sebelumnya. Jadi memang benar-benar baru pertama kali diajukan. Dalam surat gugatan juga perlu diketahui bahwa isinya itu harus jelas, tidak mengandung makna ganda sehingga mudah dipahami dan diproses nanti di pengadilan. Yang kedua itu syarat material, di mana berisi posita dan petitum. Posita ialah dalil-dalil yang dikemukakan oleh si penggugat dalam gugatannya. Dalil ini biasanya memuat tentang hubungan antara si penggugat dengan tergugat. Kemudian kerugian-kerugian yang dialami oleh si penggugat atas kesalahan ataupun perkara yang dilakukan oleh si tergugat. Selain itu juga berisi bagaimana awal munculnya suatu perkara antara si tergugat dan penggugat. Lanjut, ini petitum berisi tuntutan, di mana pada bagian ini berisi apa saja tuntutan ataupun permintaan yang diinginkan oleh si tergugat. Bisa saja nanti berisi tentang ganti rugi, bunga, tarik jaminan, ataupun putusan pengadilan. Perlu diketahui dalam menyusun gugatan ini harus disusun secara runtut, baik itu dari identitas, petitum maupun posita yang telah dirangkai harus disusun secara runtut dan sistematis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya yang berjudul tentang surat kuasa, jenis-jenis surat kuasa, tujuan surat kuasa, dan syarat-syarat surat kuasa. Yang pertama, surat kuasa. Pengertian surat kuasa yang dimaksud dengan surat kuasa adalah dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama orang lain dalam hal tertentu. Yang kedua, jenis surat kuasa. Jenis surat kuasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat kuasa umum. Surat kuasa umum adalah memberikan wewenang luas kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam berbagai hal. Yang kedua, surat kuasa khusus. Yang dimaksud dengan surat kuasa khusus yaitu memberikan wewenang terbatas kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam hal tertentu. Yang ketiga, tujuan surat kuasa. Tujuan surat kuasa ini juga terdapat menjadi dua. Yang pertama, mengatur harta. Surat kuasa dapat digunakan untuk mengatur harta seperti menjual dan memberi properti. Yang kedua, mengurus kepentingan. Surat kuasa ini juga dapat digunakan untuk mengurus kepentingan seperti mengurus perkara hukum atau mengurus keuangan. Dan yang ketiga, syarat-syarat kuasa. Syarat-syarat kuasa juga dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, dibuat secara tertulis. Yang dibuat secara tertulis ini, surat kuasa harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemberi kuasa. Yang kedua, dilegalisir. Surat kuasa dapat dilegalisir oleh notaris dan pejabat lainnya. Ya, baik. Jawaban dalam perkara perdata adalah dokumen tertulis yang diajukan oleh tergugat sebagai tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jawaban ini berisi bantahan ataupun penolakan. Lalu di sini terdapat juga pengakuan upaya tergugat untuk mempertahankan hak-hak dan pembantahan kebenaran dalil gugatan penggugat. Secara hukum, jawaban bukanlah kewajiban tergugat, melainkan hak yang diberikan kepada tergugat untuk memberikan pembelaan dalam proses persidangan. Hal ini sesuai dengan asas audi aetram partem atau hak untuk
didengar kedua belah pihak. Jawaban biasanya disampaikan secara tertulis dan diberikan pada sidang pertama setelah proses mediasi yang difasilitasi pengadilan gagal. Dan biasanya isi jawaban dapat memuat beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu bantahan terhadap pokok perkara atau material gugatan, dan yang kedua pengakuan atas sebagian atau seluruh dalil gugatan, dan yang ketiga eksepsi yaitu persetujuan tergugat terhadap syarat formulir atau yuridis. Gugatan yang biasanya ditempatkan di bagian awal jawaban, dan yang terakhir itu bantahan secara sistematis agar mudah dipahami oleh majelis hakim. Oke, di sini saya akan membahas tentang hak dan waktu pengajuan jawaban. Yang pertama, ada jawaban bukan kewajiban, melainkan hak tergugat untuk membatalkan dalil-dalil gugatan penggugat secara tertulis. Biasanya jawaban disampaikan pada sidang pertama setelah mediasi gagal, namun hakim dapat memberikan kesempatan tambahan jika tergugat belum siap. Dan yang kedua, isi jawaban. Jawaban harus memuat bantahan terhadap pokok perkara dan dapat juga memuat pengakuan terhadap sebagian atau seluruh dalil gugatan. Dan jika terhadap persetujuan formal atau eksepsi harus didahulukan di bagian awal jawaban dengan judul dalam eksepsi diikuti oleh bantahan pokok perkara dengan judul dalam pokok perkara agar sistematis dan mudah dipahami hakim. Dan yang ketiga, ini saya juga membahas struktur jawaban. Identitas tergugat sesuai gugatan, dan yang kedua eksepsi atau jika ada, yaitu persetujuan yang tidak menjadi pokok perkara, misalnya persetujuan, kewenangan, dan pengadilan. Dan jawaban pokok perkara berupa pengakuan atau bantahan atas setiap dalil gugatan secara terstruktur dan disertai bukti pendukung. Gugatan rekonvensi atau jika ada, yaitu gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat. Dan kesimpulannya berupa pembelaan dan permintaan kepada pengadilan untuk menolak gugatan. Mungkin cukup itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkannya. Prinsip penyusunan jawaban. Yang pertama itu konsistensi. Jawaban harus konsisten dengan fakta dan bukti yang ada. Kedua, kejujuran. Jawaban harus berdasarkan fakta sebenarnya, menghindari informasi palsu yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi. Disesuaikan dengan hukum acara. Jawaban harus disampaikan tepat waktu dan memenuhi syarat formal agar diterima oleh hakim. Penyusunan secara sistematis dan jelas. Jawaban harus disusun secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami oleh majelis hakim. Bantahan harus terstruktur untuk setiap klaim yang diajukan penggugat agar posisi hukum tergugat kuat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, jawaban perdata dapat memberikan pembelaan optimal dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam konstitusi. Dengan penasihat hukum juga sangat dianjurkan untuk memastikan jawaban sesuai dengan ketentuan hukum dan strategi pembelaan yang tepat.